Lebih takut Tuhan daripada manusia adalah prinsip hidup para pahlawan iman. Renungan harian 22 November dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Siapa yang takut akan Tuhan tidak perlu takut pada manusia. Nats yang diambil Ayub pasal 13 ayat 13 sampai 16. Jika Anda mengunjungi situs indah rumah Daniel dan Martha Marshall di luar Appling, Georgia, Anda akan menemukan terukir di batu penghormatan lisan yang diberikan putra Daniel Abraham kepada abdi Allah itu pada saat Daniel berpulang ke rumah kekalnya. Lokasi pemakaman Daniel Marshall yang sebenarnya tidak diketahui secara pasti, tetapi selama bertahun-tahun sebuah monumen berukir telah berdiri di tengah-tengah jalan masuk ke Appling dari Augusta, Georgia. Namun, Georgia Baptist Historical Society mendirikan batu nisan baru tersebut dengan penghormatan berikut untuk ditempatkan di lokasi rumahnya. Tidak ada tumpukan yang membanggakan, pena yang terpelajar, ataupun batu berhuruf yang menyingkapkan kebajikannya pada anak cucu di kemudian hari. Dia akan selalu bersinar dan semakin bersinar selama bertahun-tahun dalam meterai pelayanan. Dalam jilid pertama buku kami ini, renungan pembuka membahas tentang Daniel dan Martha Marshall serta masuknya gerakan baptis ke Georgia. Shubal Stearns tidak diragukan lagi adalah pemimpin kaum baptis terpisah atau separate. Daniel Marshall adalah saudara ipar dan rekan kerja Stearns saat melayani di New England. Reverend Stearns menerima surat dari North Carolina yang menceritakan keinginan tulus penduduk di daerah yang miskin secara rohani itu untuk mendengarkan firman Tuhan. Informannya adalah teman lamanya di New England yang pindah ke selatan. Ketika Stearns dan Marshall setuju untuk menjelajah ke selatan, keduanya mendekati usia 50 tahun. Kelompok berisi 16 orang itu melakukan perjalanan menetap di Sand Creek tanggal 22 November 1755. Hari ini, meskipun Reverend Stearns adalah pemimpinnya, peran yang dimainkan oleh Daniel Marshall tidak boleh dianggap remeh. Morgan Edwards yang belakangan mengunjungi gereja baptis terpisah di North Carolina berbicara tentang Daniel Marshall sebagai orang yang lemah, gagap, tidak terpelajar. Namun Daniel Marshall membubuhkan sidik jarinya pada gerakan baptis sampai ke Virginia, sampai ke Carolina Selatan, dan akhirnya ketika dia berumur 65 tahun ke Georgia. Selama tahun pertama mereka di Sandy Creek, North Carolina, Stearns dan Marshall melakukan perjalanan ke pantai timur negara bagian itu, dan mereka sangat terkesan dengan tanggapan yang baik. Kesuksesan mereka di wilayah North Carolina yang terus berkembang pastilah hal yang sangat memuaskan. Berkat-berkat Tuhan yang luar biasa atas pelayanan gereja baptis Sandy Creek masih menakjubkan hingga hari ini. Dalam 17 tahun 42 gereja telah dibentuk dan 145 hamba Tuhan. Banyak dari mereka ditabiskan, menyebar ke seluruh daerah tersebut. Ketika Daniel Marshall terlibat dalam pelayanan keliling di Carolina Timur dan di Virginia, dia ditabiskan pada tahun 1757. Sekitar tahun 1760, Marshall pindah ke selatan menuju South Carolina. Selama tahun 1760-an, dia menghabiskan waktunya untuk menginjil dan bertanggung jawab atas pendirian 6 gereja baptis di seluruh wilayah bagian utara South Carolina. Kita telah melihat sebenarnya bagaimana Marshall memasuki Georgia. Namun menarik untuk disadari bahwa Reverend Marshall adalah satu-satunya pelayan dari denominasi manapun yang tetap tinggal di Georgia selama Perang Revolusi. Waldo Harris III mengutip salah satu sumber yang mengatakan gereja ini atau Kioki menjadi sangat maju hingga negara ini terlibat dalam kengerian perang revolusi. Bahkan keributan waktu itu pun tidak mampu untuk mengusir gembalanya yang setia dari jabatannya. Seperti Yohanes, dia berdiri di samping tuannya sementara semua orang meninggalkan provinsi itu dan melarikan diri. Seorang teman perjuangan Amerika
Dia pernah dijadikan tawanan dan dipenjarakan di bawah penjagaan yang ketat. Tetapi setelah mendapatkan izin dari para petugas untuk mengadakan kebaktian keagamaan bersama para penjaga, dia berbicara dengan penuh kuasa dan demonstrasi roh, sehingga para petugas dan penjaga merasa takjub dan bingung. Dan dia dikeluarkan dengan aman dan terhormat. Tidak ada rasa takut terhadap manusia yang dapat membuatnya mengabaikan tugasnya. Karena dalam pandangannya, pemeliharaan Tuhan itu sedemikian rupa, sehingga setiap peluru mempunyai tugasnya masing-masing, dan setiap orang hanya dapat melaksanakan kehendaknya. Oleh karena itu, pada suatu kesempatan ketika sekelompok orang partai Tory menanyai dia di mana dia menyembunyikan kudanya, dia tiba-tiba menolak mengucapkan sepatah kata pun, meskipun dilaporkan diancam akan dibunuh. Adegan itu terus berlanjut sampai istrinya tidak dapat menahan ketegangan lagi dan berusaha untuk mengungkapkannya sendiri. Sebelum kematian Reverend Marshall pada tanggal 2 November 1784, sejumlah besar remaja putra telah dipanggil, dilatih dan ditabiskan ke dalam pelayanan Injil. Faktanya, cukup banyak gereja yang telah didirikan untuk membentuk Asosiasi Baptis Georgia. Saat saya berdiri di rumah lama Reverend dan Nyonya Daniel Marshall, mau tidak mau saya membandingkan tahun-tahun pelayanan saya dengan tahun-tahun pelayanannya. Saya mendapat keuntungan dari pendidikan yang unggul. Pelayanan saya telah berlangsung selama masa adanya transportasi dan komunikasi modern. Tidak ada perang yang pernah menyerbu ladang pelayanan saya. Namun saya tidak dapat mengklaim rekor cemerlang yang ia hasilkan. Pengalaman pelayanan saya telah melebihi durasi pengalamannya. Namun total kebaikan yang telah saya capai tidak sebanding dengan dia. Semoga kita tidak sekedar membaca tentang kehebatan iman seperti itu. Namun semoga kita memohon kepada Tuhan untuk menjadikan kita setia dan berbuah demi kemuliaan namanya. Renungan tambahan Dr. Swento Liau. Poin pertama, Daniel dan Martha Marshall, sepasang suami istri yang melayani Tuhan di wilayah Georgia pada masa menjelang kemerdekaan Amerika Serikat. Masa itu adalah masa yang sangat sulit, namun lihatlah, mereka bisa melayani dengan begitu efektif. Terutama ketika Daniel Marshall melayani berpasangan dengan Stiers dengan tim yang terdiri dari 16 orang menuju selatan. Hasilnya sangat luar biasa. Kita diyakinkan bahwa setiap kali ada orang bersungguh-sungguh melayani Tuhan, maka pasti ada banyak jiwa yang berhasil digetarkan dan kemudian diselamatkan, dan gereja-gereja Alkitabiah didirikan. Jika bukan Anda sendiri yang mempersembahkan diri, setidaknya berdoalah untuk mereka yang di medan perang. Poin kedua, Morgan Edwards yang belakangan mengunjungi gereja baptis di North Carolina berbicara tentang Daniel Marshall bahwa ia orang yang lemah, gagap, tidak terpelajar. Pembaca ingat, seorang yang juga gagap dan tidak pandai bicara tetapi dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Dia adalah Musa. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Namun kita semua tahu dia telah dipakai Tuhan melebihi siapapun. Oleh sebab itu, hal yang terpenting ialah berkenan kepada Tuhan. Tuhan melihat hati. Tuhan mencari orang yang tulus, setia dan sungguh hati mau melayaninya. Semoga engkau orangnya. Jika tidak ada biaya untuk kuliah, Anda boleh cari saya. Poin ketiga, ada satu peristiwa diceritakan bahwa pada suatu kesempatan ketika sekelompok orang partai Tory, ini partai yang memihak Inggris, menanyai dia di mana dia menyembunyikan kudanya, dia tiba-tiba menolak mengucapkan sepatah kata pun, dan dia diancam akan dibunuh. Sampai istrinya sangat tegang dan memberitahukannya. Rupanya Daniel Marshall adalah orang yang berprinsip. Jika seseorang takut kepada Tuhan, maka dia tidak perlu takut kepada manusia. Dan dia percaya Tuhan mengendalikan tiap peluru. Ketika kita dalam situasi terancam oleh kekuasaan manusia yang di luar kemampuan untuk menghindar, maka ingatlah Daniel Marshall dan ingatlah akan prinsipnya, takut akan Tuhan.
Demikian renungan hari ini 22 November bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.